wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar dengan teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh iya, nama saya Agis. Saya di sini sebagai host Cili. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman akan belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku. Tentunya bersama Bapak dan Ibu Guru Cilik. Di antaranya ada Ibu Guru Sakwela, Ibu Guru Najwa, Bapak Guru Zahran, dan Bapak Guru Fayad. Wah, sepertinya teman-teman tidak sabar lagi nih untuk belajar. Kalau begitu, kita mulai ya. Dan juga simak baik-baik pembelajarannya ya. 1, 2, 3, dar ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Guru Najwa. Ibu Guru mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat apakah itu gaya? Ya, betul. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Coba anak-anak amati pada ilustrasi gambar-gambar berikut. Gambar 1. Apakah yang terjadi ketika pintu dibuka? Adakah pengaruh gaya di sana? Ya, betul. Ilustrasi gambar tersebut membuktikan bahwa gaya memengaruhi benda dia menjadi gerak. Gambar 2. Apakah yang terjadi pada mobil yang sedang melaju? Adakah pengaruh gaya di sana? Ya, betul. Ilustrasi pada gambar tersebut membuktikan bahwa gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar 3. Apakah yang terjadi pada plastisin yang sedang dibuat mainan? Adakah pengaruh gaya di sana? Ya, betul. Gaya yang diberi dorongan atau tarikan hingga membentuk mainan yang diinginkan. Maka, kegiatan ini membuktikan bahwa gaya memengaruhi perubahan bentuk. Gambar 4 atau gambar terakhir. Apakah yang terjadi ketika bola ditangkis? Apakah pengaruh gaya di sana? Pada ilustrasi gambar di sana menunjukkan bahwa gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, anak-anak, materi yang Ibu sampaikan sampai di sini ya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Guru kita, yaitu Ibu Guru Sakwela. Anak-anak tetap semangat ya. Dan juga simak baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Pernahkah anak-anak mencoba menancapkan tongkat ke dalam tanah? Lalu apa yang terjadi pada tanah? Apa ya? Iya, ternyata tanah yang semula datar akan membentuk lekukan tongkat ke dalam. Hal itu menandakan bahwa gaya memengaruhi perubahan bentuk. By the way, kalau bicara tentang tongkat, apakah anak-anak tahu cerita karangan fiksi yang berjudul Legenda Si Subagendit? Kalau ada yang belum tahu jalan ceritanya, yuk simak baik-baik video dari Mentari. Check it out. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Legenda Si Subagendit. Pada zaman dahulu, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Sawah-sawah di desa itu sangat subur. Namun meski begitu, para penduduk desa tetap miskin dan kekurangan. Hari masih sedikit gelap. Namun para penduduk desa sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Hei, hari panen, panen! Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Edit. Nyai Edit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas
dari seluruh petani desa itu. Iya, seluruh petani. Dan jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membelinya pada Nyai Endit dengan harga yang tinggi. Barja! 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 Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres nih, bahkan ada yang tersisa di luar karena sudah tak muat lagi. Bagus, awasi terus para penduduk itu. Pada suatu hari yang panas, terlihat dari ujung desa nenek-nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Ia menyiasi yang sedang melumpuhkan. Bola, santai, bentang. Numpang tanya, di mana ya rumah orang berkaya di desa ini? Oh, maksud nenek Nyai Endit. Nenek tinggal lurus aja, nanti ketemu rumah yang besar. Itulah rumah nenek. Emang nenek mau apa? Minta sedikit makanan. Ah, percuma saja nenek minta sedekah ke Nyai Endit. Gak bakalan dikasih. Oh, nggak apa-apa. Saya adalah orang yang akan menghukum si lintah darah itu. Oh iya, bersiaplah karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Bawa barang berharga milik kalian. Ah, nenek mah bercanda. Mana ada banjir di musim kemarau kayak gini. Nenek gak bercanda. Ya sudah, nenek pergi dulu. Endit, keluarlah. Hei nenek tua, ngapain kamu di sini? Saya mau minta sedikit makanan. Pergi. Endit, keluarlah. Ih, siapa sih ganggu orang makan saja? Hei nenek tua, ngapain kamu di sini? Cepat sana pergi. Saya mau minta sedikit makanan. Gak ada. Sana. Makan kau minta ke saya. Pergi. Aku akan pergi dari sini jika kau mencabut tongkatku dari tanah. Ih, ada susah apa sih cabut tongkat ini? Ih, susah ya. Centeng cabut. Beres Nyi, siap. Susah Nyi. Ih, Nyi susah. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa ya. Lihat aku. Rasakan kalian. Wah, ini sangat tinggi ya. Tolong, anakku. Akhirnya, di desa itu terbentuklah danau kecil yang dinamakan Situ Bagendit. Nah, teman-teman, pesan moralnya adalah kita jangan pelit dan jangan sombong. Kita harus berbagi pada orang yang membutuhkan. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, pasti anak-anak akan terbawa suasana senang, sedih, marah, dan kesal. Hal itu disebabkan karena pemeran dalam video tersebut memiliki karakter yang menyebabkan orang yang menontonnya terbawa suasana. Dalam cerita Legenda Situ Bagendit, terdapat beberapa karakter, yaitu protagonis dan antagonis. Jadi, apakah itu tokoh protagonis dan antagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang dimimpikan para pembaca dan memiliki sifat yang kurang baik.
Siapakah tokoh protagonis dan antagonis? Tokoh protagonis adalah nenek tua yang baik hati, dan antagonis adalah Nyai Endit yang sombong dan serakah. Dalam sebuah cerita juga terdapat tokoh utama dan tokoh pendukung. Lalu, apakah itu tokoh utama dan tokoh pendukung? Tokoh utama yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita tersebut dan paling banyak diciptakan dalam sebuah cerita. Lalu tokoh pendukung adalah tokoh yang berperan sebagai orang selain tokoh utama dan lawan tokoh utama. Dalam sebuah karangan fiksi juga memiliki pesan moral atau amanat dalam cerita. Pesan moral atau amanat adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca agar pembaca dapat terinspirasi untuk menjadi lebih baik lagi. Singkat kata, sama seperti nasihat. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Guru Fayad. Silakan Pak Guru Fayad. Terima kasih atas penjelasannya Bu Guru Safila. Baiklah anak-anak, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat perular atau majemuk, yang artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Apakah anak-anak tahu apa itu karakteristik? Ya, karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakter individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, yakni bisa dilihat dari fisik, jenis kegemaran, kerjaan, ras, suku, pengetahuan, agama, serta kepercayaan. Kegemaran karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kegemaran karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik masalah. Sebaliknya, kegemaran karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. 1. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar bertoleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. Dan yang terakhir, hidup rukun dalam masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Guru Zahran. Silakan Pak Zahran. Anak-anak, pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, satu petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris atau kita kenal dengan perkebunan. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Pegawai kantor biasanya ada di perkotaan. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pekerjaan merupakan salah satu adalah bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya pekerjaan dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1. Pekerjaan yang menghasilkan
barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seorang. Contohnya petani, penjual kue, nelayan, peternak, pengrajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaan dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tentara, seniman, tukang cukur. Alhamdulillah, seluruh rangkaian pembelajaran telah selesai disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak video pembelajaran ini. Selalu sehat, cerdas, ceria untuk seluruh anak Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.